Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiah dengan NPM 2201011082. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Kita akan membahas tentang pendekatan konseling Islam. Yang kedua adalah pendekatan bil hikmah. Yang ketiga adalah pendekatan al-mau'izah al-hasanah. Yang terakhir adalah pendekatan al-mujadalah billati hiya ahsan. Jadi yang pertama kita membahas tentang pendekatan konseling Islam. Jadi pendekatan konseling Islam ini adalah metode bimbingan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknik konseling dengan tujuan membantu individu dalam menghadapi masalah hidup tetapi masih berpegang pada nilai-nilai Islam. Metode berbasis agama ini sangat banyak dibahas dan diintegrasikan dalam proses konseling dan psikoterapi karena pendekatan ini memberikan dimensi spiritual yang bisa membantu klien dalam menghadapi masalah mereka. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama, konselor ini dapat memberikan menyeluruh tidak hanya pada aspek psikologis tetapi juga aspek spiritual dan moral. Pendekatan bil hikmah adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara yang bijaksana dan arif sehingga pesan yang disampaikan itu diterima baik oleh pendengarnya. Kata hikmah mempunyai 3 unsur yaitu ilmu, jiwa, dan cinta. Jadi seorang konselor itu harus mempunyai ilmu yang cukup dan matang sehingga bisa memahami perbedaan antara keburukan dan kebaikan. Dan konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi klien. Yang kedua adalah jiwa. Konselor harus mempunyai kejiwaan yang baik untuk mendampingi klien dan membantu konselor ini memahami sudut pandang dan perasaan klien dengan lebih baik. Yang ketiga adalah cinta. Cinta di sini berfungsi sebagai motivasi. Jadi ketika pengetahuan dan pemahaman ini sudah meresap ke dalam jiwa seseorang, maka seseorang tersebut akan terdorong untuk melakukan perilaku-perilaku yang positif yang sudah dipandu oleh konselor. Selanjutnya adalah pendekatan bil hikmah. Pendekatan bil hikmah ini konselor dan klien itu harus tahu masalah apa yang dihadapi supaya sasaran yang dipilih itu tepat dan masalah tersebut bisa terselesaikan dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pendekatan al-mau'izah al-hasanah. Jadi menurut Ibnu Sayyidi yang artinya mengingatkan yang dilakukan kepada orang lain dengan pahala dan siksa yang dapat menjinakkan hatinya. Jadi al-mau'izah al-hasanah ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengingatkan orang lain dengan cara yang baik dan penuh pengertian dengan bahasa yang lembut. Dan di sini al-mau'izah al-hasanah menekankan bahwa mengingatkan orang lain tentang pahala dan siksa itu membuat hati mereka lebih terbuka dan mau mendengarkan. Ini berfungsi untuk menenangkan dan mengarahkan perasaan mereka. Penggunaan bahasa yang lembut dan baik itu juga sangat penting untuk membantu menciptakan suasana yang positif sehingga pesan yang disampaikan itu lebih mudah diterima. Ciri-ciri pendekatan al-mau'izah al-hasanah ini menggunakan tutur kata yang lembut dan sopan, tidak bersikap sinis dan kasar, tidak menyebut kesalahan klien dan tidak menghakimi, dan konsep kasih sayang dalam pendekatannya, dalam dakwahnya. Jadi penggunaan bahasa yang lembut, yang baik itu menciptakan suasana yang nyaman, yang memungkinkan
yang memungkinkan klien itu tidak terancam dan dihargai. Dan tutur kata yang sopan ini memudahkan orang untuk mendengarkan dan menerima nasihat, sehingga komunikasi itu bisa menjadi lebih efektif. Dan konselor ini jangan menyebutkan kesalahan klien, karena bisa menyebabkan klien tersebut tertekan atau malu yang bisa menghambat keterbukaan dalam berdiskusi. Jadi lebih baik dihindari sikap ini karena agar menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Yang terakhir adalah pendekatan al-mujadalah billati hiya ahsan. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya berpikir, bertukar pikiran, dan berdiskusi dengan cara yang sesuai dan memahami kemampuan berpikir lawan bicara. Dalam berdiskusi, penting untuk menggunakan argumen yang relevan dan dapat dipahami oleh lawan bicara. Ini membantu memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Konselor wajib mengkaji klien berperan aktif dalam proses konseling. Adalah billati hiya ahsan. Jadi pendekatan ini yaitu al-mujadalah billati hiya ahsan ini adalah bertukar pikiran dengan menggunakan argumen atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Konselor harus terbuka, mampu mengendalikan emosi, dan menghargai pendapat orang lain selama diskusi dan tidak berdebat defensif karena malu ketika pihak lain menolak argumennya. Jadi pendekatan ini menekankan pentingnya bertukar pikiran dan berdiskusi dengan cara yang sesuai dengan memahami kemampuan berpikir lawan bicara. Dalam berdiskusi, penting untuk menggunakan argumen yang relevan dan dapat dipahami oleh lawan bicara atau klien. Ini membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Dalam pendekatan ini, konselor itu klien itu harus berperan aktif dalam proses konseling. Jadi konselor juga harus terbuka dan tidak boleh emosi atau merasa sok benar gitu. Jadi akan membuat klien itu menjadi lebih nyaman dan klien itu berpikir lebih jernih. Konselor harus bersikap terbuka terhadap berbagai pandangan dan pendapat yang akan menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghargai. Jadi kemampuan untuk mengendalikan emosi sangat penting agar konselor ini tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi yang mungkin menantang. Tujuan dan penerapan mujadalah dalam mencapai kemufakatan dalam suatu masalah yang perlu dipecahkan secara bersama. Tentu dan penyajian suatu materi untuk bisa dibahas dan dibicarakan bersama. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.